Mentari di pagi hari, cakep. Sungguh indah menawan hati. Tiada hari tanpa mengaji. Bekal kita di akhirat nanti, cakep. Mangga Ustaz. Anak perawan sering berkaca, apalagi menjelang libur. Kalau Quran sering dibaca, besok menjadi penerang di alam kubur. Amin, amin ya rabbal alamin. Tafadhol Ustaz, mangga. Ada lagi. Saya nggak bisa jawab lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa minannihil ghamirah wa ayadihil mutakafirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihil anzumiz zahirah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahu maulanal azim. Hadirat para bunda solihat yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakunallah. Puji syukur segalanya kita sampaikan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang berkat izinnya di kesempatan hari yang ke-23 dari Jumadil Akhir 1441 Hijriah bersamaan di tanggal 17 Februari 2020 Miladiyah. Allah izinkan kita masih bisa bermuajahah, duduk dengan niat i'tikaf silaturahim dan ibadah, dan semoga kebersamaan kita di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yang kita harapkan ridho dari yang maha mulia, yang kita sedang kerjakan kegiatan kecintaan Kanjeng Rasulullah. Semoga kesemuanya senantiasa selalu jadi wasilah diri kita, jiwa kita selalu mulia di hadapan yang maha mulia dengan mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa orang bijak, al ummahat tarbiyatul ula lil aulad. Kaum ibu adalah madrasah yang pertama untuk anak-anaknya. Semoga selepas kajian kita saat ini kembali ke rumah tangga kita masing-masing. Ibu mendampingi suaminya, mengayomi putra-putrinya. Ya Rabb, semoga selalu Allah jadikan istri yang solihah, yang selalu pandai berbenah. Jika dipandang wajah selalu ramah, senyum tetap merekah, membuat suaminya selalu bahagia. Walaupun sedang gundah, resah dan gelisah, suami lagi libur selalu betah di rumah karena selalu terpancar senyum indahnya si mama. Amin ya Allah wa ya mujibas saidin. Hadirat rahimakunallah, pada kesempatan kali ini tema kita, ada yang bisa ngingetin Bu? Mengikat hati untuk cinta Al-Quran. Hadirat rahimakunallah, Quran 30 juz, 114 surah, 6.660 sekian ayat. Mohon maaf, jamaah Bani Nisa di sini hafalnya 30 juz apa juz 30? Juz 30 semua, setengah, depan apa bagian akhir aja? Halo. Karena jujur Bu, ya, melihat kondisi emak-emak zaman now,
Melihat kondisi anak-anak zaman now, mereka lebih pinter ngaji apa nyanyi? Bu, mereka lebih banyak hafalan Quran apa hafalan goyang TikToknya? Ya, prihatin ngelihat kondisinya. Mohon maaf, satu hadis dulu mengawali perjumpaan ini sebelum masuk kepada tema. Nabi ketika sedang ngeriung dengan para sahabat, Nabi bertanya dengan pertanyaan yang sederhana padahal. Apa kata Rasulullah? Ma ta'udduna ar-rakuba fiikum. Nabi nanya, wahai para sahabat-sahabatku, kalian tahu nggak apa pengertian mandul? Nabi nanya pengertian mandul. Apa bu? Kira-kira mandul menurut jamaah Bogor apa bu? Yang belum punya? Percis jawaban ibu dipinjam sama jawaban para sahabat. Kulna allazi la yuladulahu. Kata para sahabat, Rasul, mandul menurut kami adalah orang yang sudah lama menikah tapi dari pernikahannya tidak sama sekali mempunyai keturunan ya Rasulullah. Itu jawaban para sahabat. Mendengar jawaban para sahabat begini, Nabi bukan malah mengiyakan, menyangga malah. Apa kata baginda Rasul? Laisa laka birrakubi. Artinya, wahai para sahabatku, kalau menurut aku mah mandul bukannya nggak punya anak, kata Rasulullah. Mendengar sanggahan Nabi, para sahabat kaget. Mandul bukan orang yang nggak punya anak, kata Rasulullah. Para sahabat betul-betul penasaran, bu. Para sahabat kepo. Jamaah Bogor kepo juga apa enggak ini? Kasih tahu jangan ini. Tolong disimak bahasa Nabi, mandul menurut Nabi nih, biar jadi renungan buat kita. Nabi jawab, walakinnahu ar-rajulu allazi lam yuqaddim min waladihi syai'an. Bu, ibu, pahimtum? Nah, kalau bahasa Arabnya pahimtum, jawabnya pahimna. Pahimtum? Jadi kalau udah tum berarti jawabannya nah pahimtum, sobartum, calantum. Biar ndak tegang. Ya ibu, cuaca kan lagi rada-rada mendung. Ya, memang cuaca Bogor enak. Ngaji di dalam masjid, masjidnya juga indah. Biasanya kan kalau udah ngaji begini, apalagi yang ceramah lurus saja. Tadi saya masuk, saya lihat kan tempat yang paling laku 2 bu. Karena di sini nggak ada tiang, yang laku senderan. Iya. Ya, hadirat rahimakallah. Baik, saya teruskan. Ternyata Nabi menjawab, walakinnahu ar-rajulu alladzi lam yuqaddim min waladihi syai'an. Rawahu Ahmad. Apa artinya? Tolong disimak nih bu bahasa Nabi. Ini betul-betul ya Allah tamparan buat kita sebagai orang tua. Makanya alhamdulillah ada Bani Nisa ini bersyukur. Saya lihat programnya Masya Allah. Ada tahsinnya, ada tajwidnya, ada tahfidnya, ada tafsirnya, ada tamyiznya. Masya Allah, ke Pondok Aren naik mobil bis, keren abis. Beneran loh. Ya, nah hadirat rahimakumullah, ini ada kaitan juga dengan yang Nabi wanti-wanti. Ternyata Nabi menyebutkan mandul menurut aku, kata Rasulullah. Apa ya Rasul? Mandul adalah orang yang anaknya banyak, orang yang cucunya banyak. Itu bahasa Nabi nih. Apa maksudnya? Kata Rasulullah, mandul tuh yang anaknya banyak, kata Rasulullah, yang cucunya banyak. Tapi begitu dirinya meninggal dunia, anak cucunya tidak bisa mendatangkan manfaat apa-apa buat dirinya. Tuh mandul menurut Nabi. Saya ulangi. Jadi yang dimaksud mandul kata Rasulullah, orang yang nikah anaknya banyak, cucunya banyak. Tapi begitu dirinya meninggal dunia, anak cucunya tidak bisa mendatangkan manfaat apa-apa buat dirinya. Hadirat rahimakumullah, ini cambukan keras buat kita. Kita tidak selama-lamanya tinggal di Bogor bu. Siap atau tidak siap meminjam bahasa Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Meminjam bahasa Kanjeng Nabi, setiap hari malakul maut datang kepada kita sampai 70 kali balik. 70 kali balik.
Setiap hari memantau kita. Hadirat rahimakumullah, sudahkah kita persiapkan untuk ke depan regenerasi kita? Yang di saat besok kita bayangkan jasad ini terkujur barat dan timur. Jasad ini sudah tidak bisa berbicara. Mata sudah tidak bisa melihat. Terkujur kaku kedinginan. Apakah hanya kita mengharapkan anak-anak saudara yang hanya dengan mengiringi tangisan air mata? Sia-sia. Sudah kita persiapkan dari sekarangkah? Di saat besok kita meninggal dunia, nak, siapkan nak kamu besok. Di saat ibunda kamu sudah nggak menjadi manusia lagi, nak, sudah jadi jenazah. Siapkan nak kamu, nak, bisa memandikan jenazah ibundamu, nak. Nah, sudahkah kita persiapkan Bapak Ibu? Kita berunding dengan suami kita. Sudahkah kita siapkan besok di saat jenazah kita besok masuk ke dalam masjid, di dalam kurung batang, anak kita tampil Allahu Akbar yang meninggal ibundanya. Sekalipun banyak kiai, sekalipun banyak alim ulama, sekalipun banyak ajengan, tapi yang lebih afdal adalah tampil anak kandungnya langsung, berdiri pada paling depan, tepat pada pusat ibundanya, menjadi imam menyalakan jenazah kita. Sudahkah Bu kita persiapkan untuk regenerasi kita ke depan? Di saat besok jenazah kita Bapak Ibu rahimakumullah, di saat sudah tidak ada lagi, sudah tidak bisa seperti sekarang ini, anak kita tidak pernah meninggalkan. Apa kata Rasulullah? Idza tarakal abdu ad-du'a lil walidain. Apabila seorang hamba dalam setiap harinya udah berani meninggalkan doa buat kedua orang tuanya. Apa kata Qur'annya? Surat ke-17 juz ke-15 ayat ke-24, dia bisa mengamalkan wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak kita tampil hadirat rahimakanallah, yang setiap harinya kita tahu dia sibuk tapi masih sempat menyempatkan walaupun ringan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada luasan waktunya, dia sempat. Ya Allah, saya bacakan Fatihah untuk almarhumah ibunda saya si fulan binti fulan, untuk kakek saya si fulan binti fulan. Waktunya lebih senggang lagi, dia bisa menyelesaikan setiap harinya. Apakah 30 ayat Al-Muluk, apakah 110 ayat Al-Kahfi, apakah Waqiah 96 ayat, ataukah Ar-Rahmannya, ataukah Ad-Dukhonnya, ataukah surat-surat yang sirat pilihan yang lainnya, atau mungkin dia lebih menyempatkan lagi khusus buat ayah bundanya one day one jusnya. Nah hadirat rahimakanallah, inilah yang betul-betul menjadi jariah yang kata Rasulullah. Itulah orang yang mandul, yang ketika dirinya meninggal dunia, anak cucunya tidak bisa mendatangkan manfaat apa-apa buat dirinya. Jelas Bu? Paham ya? Saya ingat-ingat bahasa Quran, jujur saya S1 saya di PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Cuman memang ya ikan mas koki berwarna-warna, rezeki nggak kemana-mana. PTIQ-nya rada hilang, pantunnya yang muncul. Iya, ya, jujur Bu, zaman saya di PTIQ saya keluar 2003 dan alhamdulillah bukan lolos, lulus. Ya, karena yang zaman saya rada berat. Saya terasa masuk dulu 44 mahasiswa, begitu saya di wisuda cuma tinggal 11 orang. Kenapa? Memang rada berat Bu. Sepintar apapun materi-materi pendidikan ilmu yang lain, pinter nih ilmu filsafatnya, pinter nih ilmu nahunya, pinter bahasa Arabnya, pinter ilmu fikihnya, tapi kalau 6 bulan nggak selesai 4 juz, boleh ikut, tapi minimal 2 juz, tapi bayar separuh. Tapi kalau 6 bulan nggak selesai juga 2 juz, anak siapapun sampean, sepintar apapun ilmu yang lainnya, nggak boleh ikut ujian. Itu zaman saya. Ya, nah hadirat rahimakanallah, masya Allah memang ya barokah Quran, alhamdulillah. Ya hadirat rahimakanallah, jadi betul-betul yang namanya dunia itu mengikutinya. Singkat kata hadirat rahimakanallah, makanya tadi dengan tema mengikat hati untuk cinta kepada Al-Quran, Bu. Kalau kita lihat di dalam Quran, tadi saya simak uraian Mau'idhah Hasanah dari ustazah kita, ya Bunda Ustazah Ratu. Jujur loh, ada disebutkan tadi kolbun salim, ada disebutkan lagi kolbun marid, ada disebut lagi kolbun mayit. Hadirat rahimakanallah, kita tidak bicara yang namanya mayit, kita nggak bicara namanya sakit. Jujur, dalam Quran di surat ke-26, juz ke-19, ayat ke-88, 89. Saya ulangi, Quran surat ke-26, juz
ke-19 ayat ke-88 89 di mana Allah Taala berfirman di situ. Ya, sebab kalau enggak paham ayat ini, sehebat apapun ilmu agama kita, secakep apapun pakaian syar'i kita, mohon maaf, mungkin gambaran real luarnya itu yang perempuan makin saking syar'inya pakai jilbab nyengser sampai ke tanah, yang laki-laki pakai udeng-udeng kalah gedenya ban Vespa, sorban panjang sampai 50 meter. Tapi mohon maaf, kalau Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 89 ini kita nggak bisa jaga hati kita, jangankan sorga, baunya pun nggak akan Allah berikan. Apa sih bunyinya? Saya bacakan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kamu, illa melainkan man, orang yang atallaha, bisa masuk surganya Allah, bisa berjumpa pada Allah, yang bagaimana? Qalbun salim, hati yang sehat, yang bersih. Yang apa, Bu? Ya, saya nggak bahas secara detailnya, cuman sekedar lewat harus tahu. Mungkin kalau kita berangkat ke Bogor, banyak rumah sakit yang ada. Bahkan kalau kita berangkat ke Jakarta, apa sakitnya nak? Oh mata, yuk berangkat ke Cikini, di sana ada rumah sakit ini. Apa sakitnya kek? Oh jantung, yuk berangkat ke Jakarta Barat, di sana ada jantung harapan kita. Tapi kan kita belum pernah nemuin loh, Bu. Baik di Bogor, Jakarta, yang dimana membuka rumah sakit spesial penyakit hati, gak ada. Kecuali ibu kumpul di pengajian begini, banyak loh. Sementara kata Quran nggak bakalan bisa ketemu dengan sorga orang yang masih menjangkit penyakit hati, dan penyakitnya lumayan banyak. Ini saya nggak bahas ke situ, cuma nyebutin aja lah. Satu, kadang kita tergelincir dengan ujub. Dua, tergelincir dengan takabur. Tiga, nggak berasa kadang-kadang riya. Empat, sum'ah. Lima, hasad. Enam, ghibah. Tujuh, namimah. Delapan, kizib. Sembilan, bakhil. 10, Allahu Akbar, penyakit yang paling fatalnya nifak. Banyak tuh, Bu. Ini 10 macam kadang-kadang nggak ke jamaah, apalagi yang namanya ustadz, itu setannya kelas ustadz lagi. Jadi jangan heran kalau antara ustadz sama ustadz kadang-kadang nih Allah yahfad ya ketemu kalah, Bu, sama teletabis, ada saatnya berpelukan. Beneran dah, Bu. Kalah dengan semut, ketemu bisa saling yang namanya musafahah. Ini ustadz sama ustadz, Quran ngerti di dia, hadis di dia, begitu ketemu saling buang muka. Kenapa? Nah ini 10 macam yang terjangkit. Saya sebutin aja, nggak dibahas, nah bahasan kita bukan gitu. Intinya, semua itu penyakitnya bisa berobat, seperti tema yang kita lagi mau bahas. Saya ulang lagi, secara global, 1, ujub. 2, takabur. 3, riya. 4, sum'ah. 5, hasad. 6, ghibah. 7, namimah. 8, kizib. 9, bakhil. Ke-10, nifaq. Ya, itu kalau kita bahas saja satu persatu itu nggak kebagian dengan tema kita. Tapi semuanya bisa terobati. Dengan apa? Nih, tema yang kita lagi mau bahas. Ya, hadirat rahimakumullah, sampai yang
nyebut mah ulama dari tingkat tabiin. Tapi Masya Allah, yang rezekinya mujur, Opik Tomboati. Iya, karena yang menyebut beliau, siapa beliau? Kalau saya lihat secara nasab ulama salaf, dari mulai imam yang 4 deh, kalau ke ulama hadis rada kepanjangan. Imam Ahmad bin Hambal yang lahir tahun 160 Hijriah, wafat tahun 241 Hijriah. Imam Ahmad bin Hambal berguru dengan Imam Syafi'i yang lahir di tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i berguru dengan ulama namanya Imam Maliki yang lahir di tahun 97 Hijriah, wafat 93 Hijriah, wafat di tahun 179 Hijriah. Imam Maliki berguru lagi dengan Imam Hanafi yang lahir di tahun 80 Hijriah, wafat tahun 150 Hijriah. Imam Hanafi berguru lagi dengan Hamad bin Abu Sulaiman yang wafat tahun 120 Hijriah. Beliau berguru lagi dengan Syekh Ibrahim An-Nakhai. Beliau berguru lagi dengan Alqamah bin Qais. Beliau berguru lagi dengan Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, ya. Mereka sahabat berguru dengan Rasulullah. Rasulullah dari Jibril, Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rangkaiannya di tabi'in tadi ada namanya Syekh Ibrahim An-Nakhai, makanya beliau menyebutkan yang kalau bahasa opiknya itu obat hati ada 5 perkaranya. Begitu kan, Bu? Yang dapat royalti beliau. Masya Allah. Tapi tidak apa-apa, itulah hebatnya agama. Padahal pengarangnya namanya Syekh Ibrahim An-Nakhai. Siapa beliau? Beliau gurunya Imam Hamad bin Abu Sulaiman. Hamad bin Abu Sulaiman gurunya Imam Hanafi. Imam Hanafi gurunya Imam Maliki. Imam Maliki gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya kepada Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal punya murid lagi Imam Bukhari. Imam Bukhari punya murid lagi Imam Muslim. Imam Muslim punya lagi Imam Abu Daud. Abu Daud At-Tirmidzi. At-Tirmidzi Nasai. Nasai Ibnu Majah. Mereka inilah contoh-contoh tokoh-tokoh ulama-ulama salafi. Kita tidak bahas itu, intinya beliau menempatkan begitu kan, dawaul qalbi khamsah. Ya, obatnya hati ada 5. Yang pertama disebutkan qiraatul Quran bitadabburi. Membaca Al-Quran dengan merenungkan maknanya. Masya Allah, membuka solusi itu. Ada pelajaran tahsin, ada pelajaran tajwid, ada pelajaran tahfiz, ada pelajaran tafsir, juga tamyiz, Ibu. Ya, ini bukan nakut-nakutin saya. Ya, di zaman Nabi belum ada pelajaran tahsin, belum ada. Tapi kode-kodenya udah dikasih tahu. Mana kodenya? Contoh, ketika orang belajar tahsin pasti diawali diajarkan dengan firman Allah surat Al-Muzammil ayat keempat. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Quran oleh kamu dengan secara tartil. Apakah itu tartil? Ini kata saudara misan Nabi. Beliau yang kata Nabi, aku gudangnya ilmu, beliau pintunya. Sementara tartil, kalau bahasa kita tahsin sekarang apa sih? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Apa artinya, Ustaz? Kata Sayyidina Ali, itu yang namanya tartil dalam Quran surat Muzammil ayat 4, artinya adalah tajwidul huruf. Engkau membaguskan huruf-huruf kamu. Wa ma'rifatul wukuf, dan engkau mengetahui tempat pemberhentiannya. Contoh, urgennya kita ngaji dengan program ini, Ibu. Kenapa? Ini saya contohkan praktek di lapangannya. Orang Arab saking fasihnya dengan makhraj datang ke Jakarta. Turun di Kampung Rambutan, dia nanya dengan bahasanya. Bahasa kita yang dipaksakan. Tuan, di mana rumah Haji Jamil? Di Jalan Jambu. Jim. Ketika ditukar menjadi huruf zai yang kayak ro ada titiknya, lihat kedengarannya. Tuan, di mana rumah Haji Zamil? Di Jalan Zambu. Kedengaran bedanya? Beda. Nanya lagi, dia tukar kayak huruf dal yang ada titiknya, lebih tipis. Tuan, di mana rumah Haji Zamil? Di Jalan Zambu. Beda, Bu.
Ini yang membedakan belajar makhraj. Adanya di mana? Di tahsin. Hadirat rahimakumullah. Sementara saya bukan nakut-nakutin. Nabi menyebutkan rabbal ghari yaqra'unal Qur'an wal Qur'an yal'anuhu. Nanti kamu temukan di akhir zaman berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi Quran malah melaknat kepada yang bacanya. Quran malah melaknat kepada yang bacanya. Emang gimana, Sir? Yang bagaimana nih maksud hadis Nabi? Yang maksudnya hatinya nggak tertarik belajar Al-Quran, tapi sok becus baca Quran. Hati-hati loh. Ini saya bukan nakut-nakutin, Bu. Karena yang namanya bahasa Quran, satu huruf salah nyebut, salah makna. Contoh, boleh saya contohin, Bu ya? Nih, kadang-kadang juga tertimpa kepada pemateri. Banyakan ibu zaman now, bukan di sini ya, bukan. Ini saya lagi cerita orang Jakarta dekat kampung saya Kalibata sana. Gitu. Orang Bogor mah insya Allah ya urusan ngajinya masya Allah, celana jin kesiram air hangat udah rajin-rajin banget udah. Iya. Bu, suka nggak ada tulisan di WhatsApp nulis Ustadz U-S-T-A-D? D. Ada nggak mas itu? Ada kan? Berarti tulisan Arabnya alif, sin, ta, dal. Hukum tahsinnya harus dipakai qalqalah kubro. Bacanya Ustad. Ada D-nya. Sekiranya yang hari ini masih nulis pakai D, tolong jangan bagabudek, dengerin nih. Saya nggak nyebutin si ACB, dengerin aja. Ini contoh dalam bahasa Arab nih, contoh aja. Bu, ada juga yang tulisan WhatsAppnya U-S-T-A-D-Z. Betul kan? Tulisan Arabnya alif, sin, ta, ada alifnya, kemudian lah. Dibacanya Ustaz. Gitu kan? Ustaz. Saya ditanya, Ustaz, mang bedanya apa? Saya bilang jauh bedanya. Apa saat ketika sampean baca jadi hukum tajwidnya qalqalah kubro, Ustad, tulisan WhatsAppnya USTAD, maka maknanya adalah juri. Beneran? Kan kasihan, Bu. Orang ceramah udah 1 jam lebih dipanggil juri. Ustad, juri tuh. Itu begitu, Bu. Tapi ketika kita tulis yang benar Ustaz, apa artinya guru? Apa artinya teacher? Apa artinya murabbi? Itu contoh. Ada dengar sambutan, semoga kalian semua menjadi para hufaz. Begitu ngomong 4 mata, saya sempat nanya, Pak, nyebutnya hufaz apa hufaz? Karena saya dengarnya pakai S, hufaz. Saya bilang, sayang atuh Pak, sambil bercanda. Emang kenapa Sat? Ya kan harapan kita santri-santri kita pengen menjadi orang-orang yang hafal 30 juz. Tapi kalau doa apa-apa pakai huruf sin, lah berabi urusannya. Mengapa Sat? Ketika hufaz pakai huruf sin, maknanya jadi kelelawar, Bu. Beneran. Tapi ketika pakai huruf Allah, hufaz, artinya apa? Para penghafal Al-Quran. Beda nggak, Bu? Jauh. Mau kemana sih, Neng? Saya mau ke silaturahmi. Mau kemana sih, Teh? Saya mau silaturahim. Oh, bagus. Tapi kedengarannya kurang enak. Kok ngaji udah lama-lama dibanding Nisa masih nyebut silaturahmi aja. Maka kenapa San? Lah coba aja lihat maknanya, silat nyambung, rohmi penyakit yang di rahim. Mau kemana Teh pagi-pagi berangkat? Saya mau silaturahmi. Oh, mau menyambung penyakit rahim. Nah, kan kurang enak, Bu. Mengapa saat bedanya dengan silaturahim? Lah silakan aja makna etimologinya dulu nih. Silat nyambung, rahim salah satu asmaul husna, ada namanya ar-rahim. Berarti apa? Untuk menyambung kasih sayang.
Nah ini semuanya bisa kita bahas, ntar diperdalam di tamyiz tuh. Ya, di mana? Tadi saya dengar dari luar kemas. Alhamdulillah udah belajar hurufun hasbun nasbin wa taukidin, udah belajar laita dan la'ala. Hadirat rahimakanallah, cuman dipercanggih lagi. Kalau dulu zaman saya masih jadi santri itu kayak jurumiyah, imriti. Sekarang mungkin udah banyak penemuan lebih cepat lagi. Insya Allah sepat gabus lele, cepat bagus nggak bertele-tele. Betul kan Bu? Baik, saya teruskan hadirat rahimakanallah. Ibu, Bu. Jadi yang bisa selamat orang-orang yang daripada bersih hatinya dari penyakit-penyakit hati. Dan obat yang paling utama untuk mengobati itu nggak ada lain. Al-Quran. Ibu simak aja. Begitu doa khotaman. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa. Tuh lihat artinya, ya Allah jadikanlah Quran ini ketika di dunia betul-betul menjadi sahabat, wa fil qabri mu'nisa, di saat besok masuk ke alam barzah menjadi sahabat yang betul-betul menyayang. Hadirat rahimakanallah, 10 macam penyakit tadi tuh. Obatnya yang pertama adalah membaca Al-Quran. Sudahkah hari ini dapat 1 juz, Bu? Halo? Sudah dapat 100 ayat? Belum. Ya kalau sudah alhamdulillah. Nah hadirat rahimakanallah, ada yang nanya, Ustaz, saya masih terbata-bata, Ustaz. Saya masih ngaji Quran masih banyak mat carinya, Ustaz. Mat cari itu apa? Mulut masih mengucap ini, mata udah ke sana. Iya Bu, jadi bahasanya mohon maaf, itu kalau kita belajar nyetir mobil manual, kira-kira kalau nyetir mobil di jalan raya besar kayak Bogor begini, lantas drivernya masih modelnya mohon maaf, tangan kanan megang setir, tangan kiri mau ngerubah gigi tapi ngelihat. Kira-kira mohon maaf, berani nggak ibu jadi penumpang yang nyopir begitu tuh? Jangan ntar nyampe, tapi cepetnya nyampe takutnya ke rumah sakit. Nah hadirat rahimakanallah, jangan putus asa buat yang begitu. Makanya apa Ustaz? Nabi udah jamin, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil barara walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'tahu wa huwa alaihi syaq lahu ajrani rawahul Bukhari wa Muslim. Apa artinya al-mahiru bil Qur'an? Orang yang sudah mahir membaca Al-Quran, Masya Allah tinggi derajatnya. Ma'as safaratil kiramil barara, Allah tempatkan bersama para malaikat kesayangan Allah. Walladzi, dan orang yang yaqra'ul Qur'an, membaca Al-Quran, wa yatata'ta'u, masih terbata-bata. Saya masih belajar alif-alifan, besok rubah, harus belajar alif beneran. Iya, masih alif-alifan, masih kerap. Ayo baca. Bapat haba, ludo malu, babalu. Misalkan nih, tolong sekiranya ada, tolong jangan pesimis. Ini saya menyebutkan hadis yang Nabi berikan garansi buat mereka. Ayo baca lagi. Dia masih baca. Mapat hamata pathata ludo malu matalu. Begitu. Bu, itu program Iqra baru ada tahun 90-an. Saya boleh cerita sedikit, maksudnya biar makin bersyukur buat anak-anak kita ke depan nih. Kenapa Saat? Dulu zaman saya kecil Iqra belum ada. Ngaji kampung, jujur guru ngaji saya galak ya. Pernah diceburin comberan, saya pernah ditempeleng juga pernah. Makanya kalau misalkan ada model kayak sekarang mungkin tuh guru udah pada masuk polisi, Bu. Beneran lah. Tapi apakah orang tua saya marah? Enggak. Selama lu belum pulang nyawa, tinggal nama doang, enggak. Mana ngaji? Masya Allah, Bu.
Dan sistem ngajinya, saya kalau suka membandingkan, saya memang kultur saya orang Betawi Kalibata, itu ngaji dulu masih ingat sampai sekarang kok. Allahu Akbar ngejaknya Bu. Nih yang masih saya ingat nih. Begitu baca Fatihah, Bismillah. Ba sin bawa bis min alif lam lam sabdu bawa mil fathah selah Bismillah. Baru Bismillah tuh Bu. Jadi emang kuno, terserah ibu ketawa-ketawa deh. Tapi begitu dulu saya ngaji tuh. Nyambung lagi tuh. Ha alif lam ro sabdu bawahiro desero minda semah hirohmah. Bayangkan kalau mak-mak zaman now ngaji model begitu pada mau apa bubar Bu? Bubar. Sekarang metodenya udah enak banget, saya dengar tadi dinyanyiin, ya Allah, Masya Allah. Hadirat rahimakumullah, maksud saya ibu ya, jangan sampai kita ketinggalan untuk mengenal baca tulis Al-Quran. Yuk hidupkan hati kita untuk cinta kepada Al-Quran. Kenapa? Satu, buat orang-orang yang terbata-bata baca Qurannya, kata Nabi, kalian jangan pesimis, kalian jangan putus asa. Buat kalian lahu ajroni, buat kalian dapat 2 pahala. 2 pahala. Satu, pahala terbata-batanya. 2, pahala belajarnya. Jadi buat yang belum kenal mana qalqalah akbar, mana qalqalah kubro, belum tahu mana sifat yang namanya wajib muttasil, mana jaiz munfasil, belum tahu yang namanya maksilah tawila, maksilah qasira, tapi dia masih belajar, lantas nerjak dikit, Allah maafkan. Ketimbang kayak yang tadi, berapa banyak orang baca Quran tapi Quran melaknat kepada si pembaca. Kenapa? Udah nggak tahu belajar ogah sok bisa. Hadirat rahimakumullah. Ya, ternyata ibu sekalian rahimakumullah, itu yang namanya Quran, ibu, Allah janjikan lagi bukan hanya belajar doang dapat pahala. Ternyata bentuk perdagangan, ya, bentuk transaksi yang betul-betul untung besar kepada Allah. Mana janji Allah? Boleh dilihat di surat ke-35, juz ke-22, ayat ke-29. Bu, sudah ketemu? Jadi bentuk transaksi yang menguntungkan luar biasa kepada Allah, baca Quran. Ya, sudah ketemu? Surat Fatir. Ya, surat 35. Ya, ayat ke-29. Sebenarnya kalau dari ayat 28-nya itu kriteria para ulama. Makanya disebutkan dalam Quran, saya bacakan dari 28-nya. Wa minan nasi wad-dawab wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Hadirat rahimakumullah. Ya, jadi janji Allah dalam Quran ayat 29-nya, innalladzina, sungguh orang-orang yang
yatluna kitaballah, membaca Al-Qur'an, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan rezeki yang aku anugerahkan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik di saat orang pada nggak tahu maupun di saat lagi rame-rame. Orang-orang yang gemar baca Al-Quran, Allah berikan predikat, apa kata di ujung ayatnya? Tijaratan lang tabur, laksana perniagaan yang nggak pernah mengalami kebangkrutan. Gimana mau bangkrut, Bu? Orang yang benar-benar sudah dawam Quran di dalam dirinya, jangan lihat kepada akhlaknya dah, lihat wajahnya dulu deh, wajahnya itu nggak akan hilang. Walaupun dia nggak demen ke salon, itu auranya nggak akan aur-auran, beneran. Karena dalam hatinya Quran berjalan, Quran. Ya Allah, tuh itu baru, jangan lihat ininya dulu, melihat wajahnya. Ya Allah, kenapa sih resep melihatnya? Ya Allah, Quran, tutur katanya, masya Allah, sikap perilakunya, perbuatannya, Quran yang bimbing. Memang kenapa, Sat? Karena yang tadi 10 penyakit itu, yang namanya ujub, takabur, riya, nggak akan terjangkit. Hadirat rahimakumullah, dawamin ya Bu ya. Begitu meninggal dunia, kan di doa disebutin tuh, ya Allah jadikan besok begitu dimakamkan di alam barzah, ini Quran menjadi sahabat yang sayang kepada kami, ya Allah. Sesayang-sayangnya suami kita, Bu, sesayang-sayangnya istri kita, belum ada ceritanya suami sayang di Bogor sama istri, begitu istri meninggal dunia mau nemenin kolobang landak, Bu, nggak ada. Mungkin masih hidup tuh, ibu yang nambahin tuh ngomong gitu loh, bukan saya tuh. Iya, saya mah nggak boleh dibesik ngomong gitu, takutnya. Hadirat rahimakumullah, mungkin di dunia bisa ngomong apa sayang sama neng, oh neng, beribu-ribu burung gelatik, hanya satu yang terbang melayang, beribu-ribu gadis cantik, cuman kamu yang paling sayang. Istri meninggal dunia, Bu, mau nemenin kalau bang landak? Enggak. Ya Allah, kadang-kadang nginjek tanah istri makin kenceng nginjeknya tuh, sambil nginjek hati ngucap lagi mamah biar betah di dalam tuh. Jadi enggak ada yang setia. Beneran lah, Bu, sama ibu pun begitu, nggak setia. Yang setia Quran nemenin, Bu, nemenin. Allahu Akbar, kita bisa bayangkan, idza wudi'atil janazah ala anakihim wahtamalahar rijal ala anakihim idza wudi'atil janazah. Itu kata Rasulullah dalam hadis sahihnya, apabila jenazah sudah selesai dimandikan, sudah selesai dikafankan, sudah selesai disolatkan, idza wudi'atil janazah, udah dimasukkan ke dalam keranda mayat, wahtamalahar rijal ala anakihim, keluarga besar kita yang pada takziah, terutama yang laki-laki, udah siap gotongnya. Qalat janazah, padahal tuh jenazah teriak-teriak, kata Rasulullah, idza kanat salihatan, jika jenazah ini orang soleh, orang yang solihah, 6 macam betul-betul dia jaga. 1, 5 waktunya, bahkan dimaksimalkan dengan sholat-sholat sunnahnya. 2, Quran di rumah, tidak hanya sebatas jadi pajangan, dibasahkan lidahnya dengan bacaan-bacaan Quran. 3, sedekah jariah, dia nggak bakhil. 4, puasa Ramadannya dia pakai, bahkan dimaksimalkan dengan puasa-puasa sunnahnya. 5, silaturahim dia jalankan. 6, salawat sama baginda Rasul betul-betul dijaga. Dengan begitu bangga ini jenazah teriak-teriak. Apa teriakannya, kata Rasulullah? Qaddimuni, qaddimuni, tolong segerakan kami. Kami jangan pakai diinepin lama-lama di rumah. Tempat kami udah bukan di ruang tamu, tempat kami bukan di rumah, tolong segerakan saya. Idza kanat ghairu shalihatin, tapi kata Kanjeng Rasul, yang digotong ini bukan orang baik. 6 macam betul-betul diabaikan, yang ada selalu naudzubillah, ya khianat, ya berzina, ya ngegosip, penyakit-penyakit hatinya makin tambah. Sambil menangis-nangis dia teriak. Apa teriakannya? Ya wailaha
aina tadhhabuna biha, ya wailaha aina tadhhabuna biha, celaka kami ya Rabb, celaka kami ya Rabb, kalian mau bawa kami kemana? Hadirat rahimakumullah, yasma'u sautaha kullu syai' illal insan, kata Rasulullah. Mendengar akan teriakan jenazah ini semua makhluk mendengar, illal insan, kecuali manusia. Kenapa manusia tidak diperdengarkan? Nabi jawab, lau sami'ahu lasoiko, sekiranya hijab telinga manusia dibuka bisa mendengar, pasti, kata Rasulullah, pasti mereka semua pada pingsan. Hadirat rahimakumullah, yang akan menemani setia kepada kita Al-Quran. Bu, Ibu, mudah-mudahan setelah dari sini betul-betul udah makin berazam. Azam gimana? Yang tadi masih belajar, karena disebutkan motivasi dari Nabi, makin semangat belajarnya. Yang sudah lancar, makin istiqomah bacaannya. Bu, Ibu, cuman sekedar memelihara hati juga ya, karena iblis paling gak demen ngelihat hamba-hambanya yang rajin ibadah. Ketika iblis ngelihat hamba-hamba Allah ibadahnya sudah hebat, udah cakep, 5 waktunya udah gak ketinggalan, fardunya sunnah-sunnah dikerjakan, udah cakep, iblis nggak ngoda lagi lewat malas ibadah, iblis menggoda lewat keburukan hatinya. Boleh dilihat surat ke-7 juz ke-8 ayat ke-17. Surat ke-7 juz ke-8 ayat ke-17. Surat Al-A'raf. Ini perjanjian yang sudah ditandatangani oleh iblis, antara iblis dengan Allah. Ya, sudah ketemu Mi? Surat Al-A'raf ayat berapa? Enggak tanggung-tanggung. Jadi ketika iblis menggoda manusia, ngelihat nih, oh dia rajin banget ibadahnya, udah cakep sedekahnya, udah istiqomah qiyamulailnya, yang diuji udah bukan lewat situ lagi, merusak hatinya biar hancur semuanya. Saya bacakan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis itu berjanji sama Allah dan minta izin dan semuanya Allah ACC. Apa? Ya Allah, udah kadongan aku keluar dari sorga. Izin yang mereka minta kepada Allah. Yang kedua nih, pertama kan mintanya jangan dicabut ajalnya sebelum hari kiamat. Yang kedua ayat ini. Thumma, kemudian la'atiyannahum, sungguh ya Allah akan aku datangi mereka. Siapa mereka? Anak cucu Adam. Anak cucu, siapakah itu Bu? Siapakah itu? Dari kita. Dari mana? Min baini aidihim, depan. Wa min khalfihim, belakang. Wa an aymanihim, samping kanan. Wa an syama'ilihim, samping kiri. Untuk aku jadikan mereka ya Allah menjadi hamba-hambamu yang tidak pandai bersyukur. Berapa penjuru Bu? Berapa? 4. Ibu-ibu yang sudah istiqomah dengan kumpulan Mujalladatus Sholihin ini, tolong jangan tergelincir di saat ntar yang penjuru yang keempat. Kenapa? Karena kalau sudah istiqomah gini, udah malas sudah bisa diatasi, udah nggak malas lagi. Ujian pertama, mimbaini aidihim, dari depan. Dari depan biasanya malas dulu tuh diuji. Mau bangun malam ibadah, mau ngaji, udah bikin grup di WhatsApp. Dan kepada para penyampai berita kebaikan di grup WhatsApp, tolong biar banyakin sabarnya. Maka kenapa Sab? Karena biasanya kalau share pengajian dan sedekah, responnya rada lamban. Pesan sabar. Tapi kalau untuk ujukan, ajakan kuliner sama traveling, cepat itu.
Betul apa enggak Bu? Tuh. Ngitin pengajian nih hari Senin 17 Februari. Dibalas sih. Tapi cuma 1-2 paling itu. Tapi bukan di sini nih. Saya lagi cerita gue di Jakarta kok Bu. Gitu kan? Gitu. Akhirnya takut nanti lupa, japrian deh pribadi. Assalamualaikum WRWB. Ini pribadi nih Japri. Gitu kan? Dibalas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sudah akrab, apalagi kita orang Jawa Barat ngomongnya akrab. Cin, gimana kabarnya Cin? Kan sama sobatnya tuh, gitu kan? Dijawab alhamdulillah baik. Lantas masuk kepada poin. Besok jangan lupa ya Senin pengajian. Ngabarin itu kemarin hari Minggu. Kita jam berapa mulainya? Jam 9, kalau bisa dari jam 8. Bu, jawabannya bukan iya atau enggak. Ada gambar kepala 3 lagi tepok jidat. Biasanya kalau jawaban begitu ikut ngaji apa enggak tuh? Nah. Si fulana enggak ikut ngaji. Japri yang satu lagi. Dibalas. Apa jawabannya? Gambar warna, mohon maaf, bulatan 3 tapi warna hijau, ada yang gambar gini gitu. Gambar orang sakit. Ditanya lagi, sanu gering gitu. Ini saya ngomong Sunda lagi belajar dikit-dikit sama istri saya Bu. Gitu kan, saya cuma bisa kaditu kadinya, ambil batu sambitnya, begitu aja. Ya namanya logat Betawi di pasar Sunda ya begini adanya. Singkat kata, bidadari kecilnya lagi sakit, tinggal sendirian nih. Udah gitu driver lagi libur, lihat cuaca rada mendung. Ini penjuru pertama nih, ngitung kancing dulu tuh. Berangkat jangan, berangkat jangan, berangkat jangan, dibalik jangan berangkat, jangan berangkat. Imannya lagi kencang, kuat, lolos yang begitu. Jadi gimana? Alhamdulillah. Tolong buat kebaikan, boleh amali di doa. Nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Apa doanya saat? Allahumma paksain wa males-males tinggalin. Beneran kok. Kalau mau jadi ibadah manteng nih, gitu. Udah. Temennya nggak ngaji nanya, Say, gimana Say? Berangkat ya? Udah, dapat ilmu dari Ustaz Taufik Orman hari ini. Jawab udah. Kue cucur, kue cincin, meluncur cinta. Sampai dah di masjid alumni IPB Bogor. Bu, setan mulai geleng-geleng. Boleh juga iman lo. Penjuru pertama lo bisa atasin. Tapi kata setan jangan bangga dulu ya. Karena masih 3 penjuru loh. Penjuru kedua dari belakang. Hadirat rahimakanallah. Masya Allah. Padahal begitu ngaji, ingat-ingat semalam juga tidur nggak kurang loh. Dari jam 9 udah istirahat. Bangun jam 3 itu mau buat orang dewasa normal Bu. Dari jam 8 kadang-kadang tuh udah istirahat. Duduk di pengajian. Kenapa kok bawaannya mau nguap aja? Iya. Hadirat rahimakanallah. Bisa diatasin. Alhamdulillah misalkan yang nggak puasa ada air minum atau mungkin udah ambil wudhu, udah usapin mata dengan ngantuk, bisa diatasin. Lolos lagi itu 3. Kata setan jangan bangga dulu, inti baru 2, masih ada 2 lagi. Penjuru kanan, Allahu Akbar, ngantuk enggak, males enggak, temen Bu. Apa kata teman? Teh, itu jilbab yang begitu belinya di mana ya? Jilbab Bu ditanyain tuh. Allahu Akbar. Apa kata kita yang konsisten? Teh, hampura pisan. Ini gaji kita nggak lama kok. Ini udah setengah 11, jam 11 kelar. Udah ntar kelar kajian setengah 12, mampir ke rumah, pilih jilbab saya kasih langsung udah ntar. Cut langsung udah. Dikat. Biar konsen Bu. Setan geleng lagi, ya nggak kena juga. Yang banyak lolos nomor 4 Ibu. Diujinya bukan lewat malas. Hadirat rahimakanallah. Allahu Akbar. Ini yang rada berat nih. Rada berat nomor 4. Mana? Ibu pulang ngaji. Karena kajian di Bani Nisa udah istiqomah.
Qiyamul Lail udah cakep, Senin Kamis puasa udah rajin, Ayamul Baitnya rajin, sedekah rajin. Hadirat rahimakanallah, diuji yang nomor 4. Ini yang kadang-kadang tersungkur. Nabi Sulaiman pun pernah tersungkur dalam hal begini. Apa diuji? Ada sahabat kita. Begitu ngelihat kita, Masya Allah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Masya Allah antum, Masya Allah anti, ngelihat anti sekarang, Masya Allah, saya teh kalau deket kamu serasa mencium bau surga loh gitu. Di hati kita ngucap, aku gitu loh. Rusak semuanya. Rusak semuanya, Bu. Hati-hati lah. Tolong di pengajian kita jangan terjadi pengkotak-kotakan, Bu. Saya rada prihatin. Ini saya nggak menyinggung kepada si ACB, mengkotak-kotak gini loh. Oh, ngajinya di sana loh. Kalau di sana tuh sunnah. Kalau mau Ustaz pantun, jangan dia pantun nggak sunnah. Emang nggak ada sunnahnya pantun mah, Bu. Maksudnya gini loh, Bu. Hati-hati. Ini yang paling berat memang ujian godaan setan. Diuji bukan lewat males. Saya nyitir bahasa Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya. Ibu renungin pakai hati. Ini sederhana bahasa beliau. Man asbata tawadduan fahuwal mutakabbiru haqqan. Siapa orang yang di hatinya merasa tawaddu. Saya ulangi, siapa orang yang di hatinya sudah berpikir merasa tawaddu, maka itulah takabur yang sebenarnya. Maksudnya, ketika di hati kita sudah merasa aku yang sunnah loh, yang lain itu bukan sunnah, itulah takabur yang sesungguhnya. Nah ini yang iblis demen nih. Karena ketika nomor 4 tadi lolos, aku loh gitu loh, aku loh, yang lain, itulah udah kena pejangkit ujub dan takabur, luntur yang lain-lainnya semua. Nah hadirat rahimakanallah, ini yang saya nitip pesan buat diri saya dan juga buat kita, jangan sampai, kan sayang Bu, malas udah bisa kita atasi, ngantuk udah bisa kita atasi, temen ngajak ngobrol jilbab kita udah bisa atasi, giliran diuji yang tadi, ya Allah kamu soleha bangetnya, ya Allah kalau nggak ada kamu, kayaknya kemarin sedekah nggak jadi, di hati ngucap, hidung langsung push up nih hidungnya, sak semuanya. Bu, untuk mengobati hati yang begituan, juga biar makin gemar baca, diantaranya baca Al-Quran, cuman juga ada di Al-Quran juga. Hari ini di apa udah nggak berasa ada 10:30, mudah-mudahan diamalin Ibu ya, yang 4 ini nih, yang nomor 4-nya ya. Kalau tadi males, apa doanya? Allahumma, nah, wa males-males tinggalin, itu nggak ada di Quran dimanapun, tapi insya Allah tuh udah dilaksanakan. Oke, nah yang terakhir nih, yang terakhir juga dari Quran, Ibu boleh dilihat di surat ke-27 juz ke-19 ayat ke-39 dan 40. Nanti amalin ya Bu. Misalkan, saya contohin lagi nih, Bu, Ibu, ada undangan silaturahim, temu kangen dengan teman-teman sekolah yang sudah 20 tahun nggak ketemu. Contoh, Ibu bersyukur ternyata Allah izinkan punya suami miliknya bagus, orangnya soleh, Masya Allah, juga punya penghasilan yang barokah. Udah requestnya Ibu sama suami, request sama suami apa? Pak tolong ya tanggal sekian diagendakan nanti nemenin mama kita ada ikut acara silaturahim. Siap. Lantas nih istri rada lebay juga, Pak tolongnya kita pakai kendaraan yang terbaru. Kata siapa tuh? Kata istri. Yang mana mah? Itu loh Pak, yang tahun 2022. Kan orang kaya Bu. Jadi itu tahunnya belum ada, dia mobil udah punya. Orang kaya nih. Iya, orang kaya. Menjelang ke lokasi, kurang lebih 200 meter, di depan ada motor, knalpotnya berisik banget Bu. Udah jalannya pelan, pek. Suami Ibu enggak tahu. Tapi Ibu tahu, itu loh yang dulu jadi bintang kelas selama 3 tahun SMA. Sekarang ternyata tahun 2020 masih pakai motor tahun 94. Bu,
Ini enggak, karena belum ngaji yang apa namanya kepada nanti ya sifat penyakit hati. Dia merasa bangga di hati ngucap. Lantas ngomong. Kalau udah ngomong udah takabur tuh namanya. Pak, tuh lihat tuh. Yang mana? Itu motor yang berisik. Mengapa? Itu dulu bintang kelas di kelas loh. Kalau sekarang udah tahun 2020, masih pakai motor tahun 94. Suaminya nggak ngaji lagi, ke bawah. Oh, mama siapa dulu dong suaminya? Sehingga nggak terjadi begitu, Bu. Kalau suami yang ngaji, dia langsung agak tepak tuh paha istrinya. Istighfar. Kalau yang ngaji nih, sama juga. Ibu dipuji kesolehannya, dipuji dengan hijab syar'inya, dipuji hal-hal dipuji dengan sedekahnya. Nah, ini saya mau menyampaikan karena yang berat tadi yang nomor 4, Bu. Malas sudah bisa diatasin, ngantuk bisa diatasin, yang nomor 4. Nah, biar saja luntur semuanya ketika kita ada. Di Quran surat keberapa tadi? 27, juz keberapa tadi? 19 ayat. Oke, ya hadirat rahimakanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan di sini. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ibu ntar amalin ya, dan nggak perlu dijaharkan, cukup di dalam hati. Ketika diuji lewat yang tadi, oh kamu soleha banget ya, oh ngaji kamu udah dawam banget ya, oh sedekah kamu hebat ya, oh yang sifat ini kalau kira nggak bisa bawa hati kita rusak semuanya. Ini dia gambarkan dalam Quran di ayat ke-39 ayat berapa, Bu? 40. Surat apa barusan? An-Naml. Ini cerita perihal tentang Raja Sulaiman yang mendapat kabar dari burung hudhud, Ratu Balkis mau datang ke istananya. Ratu Balkis sudah di perjalanan mau datang ke tempat Raja Sulaiman. Lantas Nabi Sulaiman menawarkan, apa tawaran Nabi Sulaiman kepada anak-anak buahnya? Siapakah yang bisa memindahkan singgasana Balkis? Singgasana, Ibu, kalau Ibu mau tahu gambaran sekarang, Bu, kalau hari Sabtu Minggu suka ada acara kondangan ya? Oke, begitu kondangan, kira-kira nanten duduknya di mana tuh, Bu? Pelaminan ya? Nah, pelaminan. Orang kadang suka nyebutnya kembangnya. Betul kan, Bu? Pelaminan. Itu kira-kira nyeting pelaminan begitu, cukup nggak 5 menit, Bu? Lama apa enggak tuh? Nah, Nabi Sulaiman minta tolong singgasana Balkis bawa kemari. Nah, di sini dijawab, qala ifrit, berkatalah jin yang paling bangor. Siapa namanya? Ifrit. Jin yang paling bangor tuh ifrit. Paling bedegong gitu. Ifrit. Beneran. Licik. Ya. Nih kita omongin, dia tahu. Iya. Jadi Qurannya ada nggak apa-apa. Apa perkataannya? Ana atika bihi qabla an taquma mim maqamik. Ana, aku, atika, bisa membawakan buat engkau ya Sulaiman. Belum kelar kamu diri udah sampai. Nabi Sulaiman duduk, dari duduk mau berdiri, belum kelar diri udah sampai singgasananya. Kira-kira kita kalau di rumah tangga punya asisten rumah tangga yang kalau kerjaannya hebat, lincah begitu, seneng apa enggak, Bu? Itu minden singgasana dengan durasi Nabi Sulaiman duduk,
belum kelar diri, kan diri pakai proses nih. Apalagi kalau udah ada asam uratnya nih. Begitu kan Bu? Nah, belum kelar diri udah sampai. Cepet apa enggak tuh? Cepet. Tapi di ujung ayat rada sombong dia. Rada sombong. Nabi Sulaiman lihat. Apa ujungnya? Aku mampu. Nabi Sulaiman tahu di atas awan masih ada awan. Nggak diterima. Lantas ditawarkan lagi, siapa yang bisa lebih cepat dari itu? Ayat ke-40 tuh. Ada yang menjawab, qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Berkatalah hamba Allah yang diberikan ilmu dari Allah. Tolong hati-hati, di atas awan masih ada awan. Di atas orang yang kaya ada yang lebih kaya lagi. Tolong jangan kita ke bawah hati lantas merasa sombong. Ini di sini disebutkan lantas berkatalah. Ternyata yang berkata bukan dari jenis jin, tapi dari jenis manusia. Halo Bu, jin apa manusia? Oke, berarti muliaan mana jin sama manusia? Tolong jangan apa-apa punya masalah curhatnya dulu namanya orang guru spiritual. Sekarang namanya orang pinter, karena yang datang orang-orang bodoh. Iya. Ini kadang-kadang ada nih temen yang ngajak, beneran loh. Allahu Akbar. Dalam Quran digambarkan, tawaran yang pertama ditawarkan nama siapa? Jin. Tapi yang kedua akan menyebut siapa? Manusia. Dari sini dia menunjukkan, berarti muliaan jin apa manusia? Manusia. Tolong, jangan malah menyembah yang begituan. Ustaz mah ada banyak Bu, makin canggih zaman yang kadang-kadang urusan bisnis, urusan cinta yang bahasanya beli salak di Cilandak, cinta ditolak, dukun bertindak. Beneran loh. Datangnya ke dukun, duduknya enggak tekun. Pulang dikasih amalan isim sama jimat, ngajinya enggak tamat. Hadirat rahimakallah, di situ berkata manusia dalam tafsir disebutkan manusia namanya Asif al-Barqoya. Nama manusia itu Asif al-Barqoya. Apa pendapat beliau? Beliau menyatakan, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku bisa memindahkan singgasana Balqis ya Sulaiman dengan kecepatan, dengan durasi waktu. Kamu berkedip, sebelum kamu kelar ngedip udah sampai. Bu, tadi Ifrit kerjaannya dengan durasi duduk sebelum berdiri. Ifrit. Tapi manusia mampu, kamu ngedip ya Sulaiman, belum kelar ngedip udah sampai. Cepatan mana Bu? Ya. Bu, kira-kira kalau misalkan punya anak buah dalam pekerjaan begitu, ibu puji apa enggak? Ibu kasih bonus apa enggak tuh? Kita gampangnya dalam tiap hari lah punya asisten rumah tangga nih. Lantas kita di rumah lagi ada acara, otomatis kerjaan tambah. Lantas kita punya asisten rumah tangga yang enggak, mohon maaf, enggak licik, enggak main HP baik tuh. Dia mau bantuin kerjaan bosnya. Dia betul-betul kira-kira kelar kerjaan rapi, ibu upahin ya tuh Bu. Di luar gaji, betul apa enggak? Nah, begitupun ini Bapak Ibu rahimakumullah. Ternyata ketika Asif al-Barqoyah bisa melaksanakan tugas, jadi belum kelar ngedip udah nyampe. Ifrit baru mau ancang-ancang, dia udah beres kerjaannya. Dipuji. Kayak tadi kita tuh, ibu soleha ya, ibu dermawannya, ibu rajin ngajinya, ibu nah kita pinjam bahasa beliau. Begitu dipuji sama Nabi Sulaiman, beliau menjawab, apa kalau saya enggak, kalau tadi Ifrit mengaku akulah yang kuat. Apa jawabannya? Hadza min fadli Rabbi. Itu yang mau saya sampaikan. Tolong digaris bawahi. Jadi dipuji apapun, sama siapapun, sama suami, sama temen, cuman gak perlu dijaharkan. Ya Allah, kamu soleha banget ya. Hadza min fadli. Gak usah. Hati. Hadza min fadli Rabbi. Apa artinya Bu di situ? Ini semuanya ada anugerah dari Allah. Kalau Allah mau ambil gampang nggak Bu?
Gampang banget. Tuh kita lihat yang lagi rame penyakit virus corona. Bu, betapa bencinya mereka sama atribut yang muslimah. Nggak demen berjilbab, nggak demen berniqab. Kata Allah, hati-hati loh. Pelaturan Quran lo mau lo sanggah, hati-hati ya. Allah bikin sekarang pakai sekalian tuh, tutupin semua wajah badan lo. Ketutup semuanya, Bu. Masya Allah, tolong hadirat rahimakanallah ya. Di sini makanya pulangkan hadza min, dipuji sama siapapun, hadza min. Bisa dipahami, Bu? Boleh nggak ditambahin lagi? Tambahin lagi, Bu, ya. Ya, kalau tadi dari Quran surat An-Naml ayat 40, sekarang ditambahkan dari hadis, lanjutkan 3 doa lagi. Dan ini amalan yang nggak perlu kita jaharkan. Jadi di hati. Ibu kalau yang sulit ngapalin ntar ke bahasa Arab, tolong artinya dipahami, ibu baca maknanya. Kalau memang hafal, alhamdulillah. Ya, jadi baru 1 tadi An-Naml ayat ke-40, tambah 3 lagi. Yang pertama dari hadis nih, dari doa. Kalau yang pertama dari An-Naml tadi ayat 40, oke, berarti yang kedua kita baca. Allahumma gfirli ma la ya'lamun. Allahumma gfirli ma la ya'lamun. Allahumma gfirli ma la ya'lamun. Saya ulangi, Allahumma gfirli ma la ya'lamun. Oke, lanjut lagi. Wala tu'akhizni bima yaqulun. Wala tu'akhizni bima yaqulun. Terakhir habis ini nih, waj'alni khairan mimma yazunnun. Saya ulangi, waj'alni khairan mimma yazunnun. Habis ini kita terjemahkan biar paham maknanya. Ya. Jadi 3 poin di dalam doa ini, saya ulangin, Allahumma gfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Baik, kita terjemahkan biar tahu maknanya. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Ya Allah ampuni dosa-dosaku. Ma la ya'lamun, ma la ya'lamun, yang mereka tidak mengetahui. Yang mereka tidak mengetahui. Wala tu'akhizni, dan jangan jadikan diriku terlena. Dan jangan jadikan diriku terlena. Bima yakulun, dengan pujian-pujian ini. Dengan pujian-pujian ini. Terakhir, waj'alni, akan tetapi jadikan diriku. Nanti kalau ibu belajar sampai ketika tamyiz, nanti ketemu bahasan wawu itu bukan hanya wawu atof, ada wawu kosam, ada wawu ma'iyah, ada wawu haliyah. Nah ini wawunya wawu haliyah, makanya saya nerjemahin bukan dan, akan tetapi. Waj'alni, akan tetapi jadikan diriku, akan tetapi jadikan diriku khairan, lebih baik di hadapanmu. Di hadapan Allah, khairan, lebih baik di hadapanmu, mimma yazunnun, ketimbang
dari apa yang mereka sangka. Ya, ketimbang dari apa yang mereka duga, mereka sangka. Oke, Ibu, silakan ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza min fadli Rabbi. Allahumma gfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun. Saya ulangi, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku, ma la ya'lamun, yang mereka tidak ketahui, wala tu'akhizni, dan jangan jadikan diriku terlena, bima yakulun, dengan pujian-pujian ini, waj'alni, akan tetapi jadikan diriku khairan, lebih baik di hadapanmu, mimma yazunnun, dari apa yang mereka sangka. Tuh 4 poin, Bu. Ya, Ibu, bisa diamalkan ntar saat ini untuk menyelamatkan. Coba Ibu renungin aja artinya. Pertama nih, hadza min fadli Rabbi. Tadi itu yang namanya Asif Al-Barqoya, hebat nggak punya kerjaan, Bu? Mindain singgasana Balkis dengan durasi kedipan mata, hebat apa enggak? Tapi apakah dia terlena dengan pujian-pujian? Makanya beliau bahasa hadza min. Oke, yang kedua, Ibu, tadi di situ disebutkan, ya Allah ampuni dosa-dosaku yang mereka enggak. Saya mau nanya, kira-kira teman kita muji karena dia lihat kebagusan kita apa kejelekan kita? Kira-kira kalau dia tahu kejelekan kita, mau nggak dia muji kita? Muji nih, ya Allah, sekarang kamu solehah banget ya, hijabnya udah syar'i. Di hati ngucap, untung udah kumpul dengan Bani Nisa udah 2 tahun, misalkan. Coba kalau lo ketemu gue 10 tahun yang lalu, mungkin sopanan kuntilanak sama gue. Iya, untung udah punya iya, karena udah tahu bagaimana hukum berjilbab, kan begitu. Ya Allah, kita tolong jangan jadi rusak amal ibadah kita. Ya Allah ampuni dosa-dosaku yang dia nggak tahu, ya Allah. Dia ngelihat giliran cakepnya doang. Ya, yang kedua, jangan jadikan diriku terlena dengan pujian ini. Banyak kan kita begitu dipuji terlena. Nabi Sulaiman aja pernah tersungkur jatuh kok. Dengan kendaraannya udara, merasa di hati, merasa hebat aku, jatuh langsung tuh. Makanya Allah Nabi ngecap banget, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarrah min kibrin. Enggak bakalan bisa masuk surga orang yang di hatinya ada secerca sifat takabur. Bu, tinggal diamalin ya. Dan enggak perlu dikerasin. Ya Allah, kamu rajin banget sih ngajinya. Hadza min fadli Rabbi, Allahumma ighfir. Ya, sudah ada. Pribadi aja. Jelas ya? Alhamdulillah, tak terasa tuh. Sudah jam 11 kurang 5 menit. Saya dapat informasi antara jam 11 kan lewat-lewat dikit. Cuman maksudnya sekiranya ada hal-hal yang mau ditanyakan, insya Allah semoga saya bisa jawab. Kita gunakan untuk sisa waktu sebelum berakhir. Sekiranya ada hal-hal yang mau ditanyakan.